Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy, di Employ in the Kejut. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul Infinity Storm yang dirilis pada tahun 2022. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik dan juga sedih. Tentunya banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Dan seperti biasa, beautiful daughter. cerita berlatar belakang di Amerika Serikat dengan memperlihatkan seorang sukarelawan pencarian penyelamatan bernama Pam Bells berstatus janda yang berusia 53 tahun. Di mana saat itu Pam mendengar berita bahwa mulai hari itu dan beberapa hari ke depan cuaca di daerah tersebut akan sangat buruk, terutama di daerah pegunungan. Walaupun sudah mendengar berita tersebut, akan tetapi kala itu Pam nekat akan tetap menjalankan niatnya, yakni mendaki Gunung Washington sampai ke puncaknya, mengingat hari itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-53. Dalam perjalanan Pam mampir dahulu ke warung Mang Dep untuk membeli minuman hangat, yakni kopi oplet dan juga wedang jahe. Melihat Pam akan mendaki, Mang Dep mencoba melarang karena cuaca akan sangat buruk. Namun Pam menjawab bahwa dirinya tidak bisa mengurungkan niatnya tersebut sebab hari itu adalah hari ulang tahunnya. Setelah Mang Dep selesai membuatkan minuman pesanannya, kemudian Pam pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Gunung Washington. Sesampainya di parkiran, di sana Pam bertemu dengan sepasang suami istri yang baru saja turun dari atas gunung tersebut. Lalu di sana Pam bertanya apakah di atas sana masih ada orang. Mereka pun menjawab tidak ada, sementara mobil yang ada di pojok itu mereka juga tidak mengetahuinya. You know whose car that is? No idea. Sesudah mengambil semua barang yang dibutuhkannya, lalu Pam pun berjalan masuk ke dalam gunung tersebut melewati sungai dan pepohonan yang lumayan tebal. Dalam perjalanan Pam sempat nyerosot labuh, namun beruntungnya tubuh Pam tidak terluka sedikit pun. Karena hal tersebut lantas Pam pun beristirahat dahulu sesaat. Sekitar jam 9 lantas Pam pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju puncak Gunung Washington. Setibanya di suatu tempat, Pam pun kembali beristirahat. Dan saat Pam sedang enak-enaknya menikmati secangkir kopi oplet buatan Mang Dep, tiba-tiba di sana Pam melihat bahwa di seberang kabut begitu tebal menyelimuti sebagian gunung tersebut, di mana hal itu menandakan bahwa tak lama lagi badai salju akan turun. Walaupun sudah melihat hal tersebut, namun entah kenapa saat itu Pam malah nekat kembali meneruskan perjalanan. Hingga akhirnya di tengah jalan Pam dihadang badai salju yang sangat kencang. Tetapi rupanya hal itu bukan merupakan halangan bagi Pam. Terlihat di sana dirinya terus berjalan menuju puncak gunung tersebut. Dan ketika Pam sedang berjalan dalam keadaan badai, di sana Pam menemukan bekas pijakan seseorang menggunakan sepatu kets. Tentunya hal itu membuat Pam terkejut sebab jika seseorang berniat mendaki pastinya dia tidak akan pernah menggunakan sepatu semacam itu. Dengan penuh rasa penasaran, kemudian saat itu Pam pun mengikuti jejak sepatu tersebut sambil gogorowan. Di mana saat itu Pam yang sedang fokus gogorowan, dirinya tanpa sadar menginjak lubang, membuat Pam digebros labuh ke dalam lubang tersebut. Melihat kenyataan itu, Pam pun mencoba keluar dari lubang tersebut dengan sekuat tenaga. Namun sesampainya di permukaan, Pam mengalami kesulitan menarik kaki kirinya, membuat Pam akhirnya kembali terjatuh ke lubang tersebut. Selepas mengumpulkan semua tenaga, kemudian Pam pun kembali mencoba keluar dari lubang itu, namun sial usahanya gagal, membuat Pam hampir putus asa. Dalam keadaan tersebut, di sini Pam teringat kepada almarhum dua putrinya yang meninggal beberapa tahun lalu. Ingat akan hal itu, di sini semangat Pam untuk keluar dari lubang tersebut kembali tumbuh. Hingga akhirnya Pam pun berhasil keluar dari lubang itu walaupun dengan penuh kepayahan. Setelah berada di atas, lantas Pam pun menutupi lubang tersebut dengan batang pohon. Sesudah itu tanpa disangka di sana Pam melihat ada seseorang yang sedang duduk. Rupanya bekas sepatu yang ditemukan oleh Pam tadi itu adalah bekas pijakan orang tersebut. Melihat itu spontan Pam pun langsung berjalan menghampiri orang tersebut.
Sesampainya di sana Pem menemukan bahwa yang sedang duduk itu ternyata seorang pemuda. Lalu Pem pun memperkenalkan namanya ke pemuda tersebut dan balik bertanya, "Siapa namamu?" Dikarenakan pemuda itu tidak juga menjawab, akhirnya Pem pun menamai si pemuda tersebut dengan panggilan John. Pem mengatakan bahwa dirinya akan membawa John turun dari atas gunung tersebut karena jika tetap tinggal di sana pastinya mereka akan mati kedinginan. Sebelum pergi Pem memakaikan terlebih dahulu pakaian hangat yang dibawanya kepada John, mengingat saat itu John memakai pakaian yang tidak semestinya dipakai ke gunung. Dalam perjalanan John jatuh tak berdaya. John mengatakan bahwa dirinya tidak mampu untuk terus berjalan. Namun Pem memaksanya membuat John akhirnya terpaksa menuruti kemauan Pem. Tetapi sesampainya di suatu tempat, John kembali mengatakan sambil tipe pelekek bahwa dirinya tidak bisa untuk terus berjalan. Selepas mengatakan hal itu, lalu John pun murahkan awakna dari atas batu membuat Pem merasa aneh dengan tingkah lakunya. Walaupun tingkah laku si John semacam itu, namun Pem kembali menghampirinya dengan penuh kesabaran dan mengeluarkan kakinya yang tersangkut kena batu. Terlihat di sana John ngaguak merasa kesakitan ketika kakinya dikeluarkan dari batu oleh Pem. Setelah bersandar, John yang merasa kehausan tanpa pikir panjang dirinya langsung memakan es salju. Melihat itu spontan Pem pun melarang, sebab memakan es salju itu akan menyebabkan tubuh rentan terkena hipotermia. Selepas merasa cukup beristirahat, kemudian Pem mengajak John meneruskan perjalanan. Pem mengatakan bahwa sebelum malam tiba, mereka harus sampai di garis pohon. We need to get below tree line before dark. Sekitar jam setengah 6 sore akhirnya mereka pun berhasil menuruni gunung tersebut. Terlihat di sana mereka telah sampai di tempat yang banyak pepohonan. Dan ketika mereka sedang beristirahat sejenak, tiba-tiba di sana John yang sudah merasa letih ngagulipak menabrak Pem hingga akhirnya mereka berdua pun ngagorolong kahanap. Sesudah digerolong beberapa meter, di sini John benar-benar merasa putus asa dan meminta Pem agar pergi meninggalkannya sendirian di tempat tersebut. Mendengar itu spontan Pem menolak, lalu dirinya mengangkat tubuh John agar bangkit dan bersandar. John mengatakan dirinya tidak bisa karena pergelangan kakinya terasa sakit. Namun Pem terus memaksa hingga akhirnya John pun bisa bangkit dan bersandar. Setelah itu kemudian di sana Pem memberi John secangkir kopi oplet untuk menghangatkan tubuh John yang kedinginan. Selain itu, Pem juga mengobati luka yang ada di pergelangan kakinya. I know. Melihat Pem begitu baik dan mahir dalam mengobati lukanya, lantas di sana John pun bertanya, "Apakah kamu termasuk salah seorang penyelamat di daerah ini?" Pem menjawab, "Ya, namun dirinya tidak memiliki helikopter ataupun layanan telepon seluler sampai mereka tiba di tempat parkir. Karena dirinya bukan anggota tim SAR melainkan hanya seorang sukarelawan yang suka melakukan pencarian dan penyelamatan di daerah tersebut." Mendengar itu sambil menangis, John mengatakan bahwa dirinya ingin segera pulang ke rumah. Pem menjawab bahwa John jangan merasa khawatir sebab dirinya akan berusaha sebisa mungkin membawa John turun dari gunung tersebut. We're gonna get you down that mountain before dark. Di mana saat itu mereka yang sudah kembali meneruskan perjalanan akhirnya sampai di dekat sungai dan Pem berhasil melewati jembatan yang terbuat dari pohon tumbang itu dengan selamat. Namun ketika kegiliran John, dirinya malah digurawil murah kawahangan. Melihat John paling terbawa arus, di sini Pem merasa cemas ditakutkan John tidak bisa menepi. Karena hal itu lantas Pem pun berjalan mengikuti aliran sungai tersebut. John? Setibanya di suatu tempat, beruntungnya Pem berhasil kembali menemukan John. Dikarenakan keadaan John sudah sangat lemah, akhirnya Pem pun terpaksa menggusurnya ke tepi. Sesampainya di tepi, lalu Pem pun mengeluarkan semua air yang ada di perut John. Selepas itu Pem mengatakan bahwa John sudah membuat dirinya merasa khawatir. John menjawab bahwa dirinya meminta maaf karena keadaan John telah membaik. Lalu di sana Pem pun mengajaknya untuk meneruskan perjalanan. Dalam perjalanan pikiran Pem dipenuhi bayangan kedua almarhum putrinya.
Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di dekat jalan. Dan ketika mereka masih berada di hutan di sana, mereka melihat ada sebuah mobil yang melewat ke jalan tersebut. Melihat itu spontan, mereka pun langsung gogorowan meminta tolong. Namun sialnya teriakan mereka tidak terdengar oleh orang yang ada di mobil itu dikarenakan jaraknya lumayan jauh. Tentunya kenyataan tersebut membuat mereka sangat kesal. Walaupun John sudah sangat kelelahan, namun Pam mengatakan bahwa mereka harus kembali melanjutkan perjalanan karena dari jalan tersebut ke tempat parkir jaraknya sudah sangat dekat. Dan benar saja apa yang dikatakan Pam, usai mereka berjalan kurang lebih 1 jam, akhirnya mereka sampai di tempat parkir. Lalu di sana Pam meminta agar John tetap menunggu di belakang mobil, sementara Pam sendiri dirinya akan menyalakan mobilnya terlebih dahulu. Give me a sec. I'll turn the car. Sesudah menyalakan mobilnya, kemudian di sana Pam pun memanggil John dan menyuruhnya masuk. Namun kala itu John tidak juga datang menghampirinya. Dan ketika Pam melihat ke arah kiri, di sana Pam melihat John berlari masuk ke dalam mobil yang ada di pojok tempat parkir tersebut. Rupanya mobil yang dilihat Pam saat datang ke tempat parkir itu adalah mobil milik si John. Melihat itu lantas Pam pun menghampirinya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi kala itu John tidak menjawab sepatah kata pun, dirinya malah langsung pergi meninggalkan Pam. Tentunya kenyataan itu membuat Pam merasa terkejut sekaligus kesal. Bukan kesal karena sudah menyelamatkan nyawanya, melainkan kesal karena sikapnya yang aneh. Kenapa di sini tiba-tiba si John pergi meninggalkan Pam begitu saja? Lantas apa yang sebenarnya terjadi pada si John? Dan siapa si John ini? Oke, kita simak aja ceritanya. Oke, Kang Joet. 5 hari kemudian setelah kejadian itu, Pam mendengar berita bahwa seorang perempuan bernama Pam Bell sudah berhasil menyelamatkan seorang pemuda yang hampir mati terpapar di jalur Red Set dalam badai salju yang lebat. Walaupun pada awalnya pemuda itu menolak untuk diselamatkan, akan tetapi Pam terus berusaha keras memaksanya hingga akhirnya si pemuda tersebut pun selamat. Dan yang membuat berita itu menjadi tersebar luas disebabkan si pemuda tersebut melaporkan kejadian itu kepada polisi. Dan dia sangat memuji keberanian yang dimiliki Pam karena sudah berhasil membawanya turun dari atas gunung dengan selamat. Selepas mendengar berita itu, lantas Pam pun pergi ke tempat parkiran, kemudian dirinya mendaki dan beristirahat di suatu tempat untuk menenangkan pikiran. Siangnya Pam kedatangan sahabatnya yang bernama Aep. Awalnya Pam berniat mau mengusir Aep karena dirinya sedang tidak mau diganggu. Namun disebabkan Aep membawa info penting mengenai John, akhirnya Pam pun membawanya masuk ke dalam rumahnya. Sesudah berada di dalam, Aep menanyakan apakah Pam tahu apa yang sedang dilakukan John di atas gunung dengan berpakaian semacam itu. Pam menjawab tidak. Aep mengatakan jika Pam ingin mengetahuinya, maka sekarang Pam harus pergi ke warung Mang Dep karena di sana John sudah menunggu. Mendengar itu tanpa buang-buang waktu, di mana saat itu juga Pam pun langsung pergi ke warung Mang Dep untuk menemui John. Dan ternyata apa yang dikatakan Aep itu memang benar. Setibanya di depan warung Mang Dep, Pam melihat bahwa John sudah menunggunya di dalam. Dengan penuh rasa penasaran, lalu Pam pun masuk ke dalam menghampirinya. Setelah saling bertemu, John mengembalikan jaket dan celana yang pernah dipinjamkannya. The jacket and pants. How's your ankle? Getting better. Selepas itu kemudian John menceritakan bahwa 1 tahun yang lalu dirinya kehilangan kekasihnya. Dan setelah dicari ternyata dia meninggal. Namun John tidak bisa melupakannya begitu saja. Hingga akhirnya John nekat pergi ke atas gunung Washington dengan harapan di sana John bisa melihat dia untuk yang terakhir kalinya. Tetapi Pam keburu datang menolongnya. Di mana hal tersebut akhirnya membuat John sadar bahwa duduk di sana itu hanya akan membuat dirinya mati sia-sia. Sebab orang yang telah mati itu tidak akan pernah bisa dilihat kembali karena sudah berada di alam yang berbeda. Lalu di sana John mengucapkan terima kasih karena Pam sudah menyelamatkan nyawanya dari perbuatannya yang bodoh. Thank you. Mendengar cerita demikian dari John, lalu di sana Pam pun mengungkapkan masalah yang sedang dialaminya, bahwa beberapa tahun yang lalu di rumahnya mengalami kebocoran gas hingga menewaskan kedua putrinya. Kala itu Pam sedang berada di kamar yang berbeda dan dirinya benar-benar sangat menyesal sampai sekarang karena tidak bisa menyelamatkan nyawa kedua putrinya yang paling Pam cintai. Pam mencoba berusaha setiap hari untuk melupakan kejadian tersebut, namun dirinya tidak bisa, di mana rasa bersalah selalu menghantuinya. Tetapi setelah mendengar cerita John semacam itu, kini Pam sendiri pun menjadi sadar bahwa musibah yang dialaminya itu sudah merupakan takdir dari Sang Pencipta yang tidak akan pernah bisa dihindari. Pada tahun 67, Pam meninggalkan New Hampshire untuk menjadi sukarelawan di berbagai taman nasional Amerika Serikat bagian barat. Tamat ending yang sangat mengharukan.
Dan pelajaran yang baik yang didapatkan Pam setelah menyelamatkan John adalah bahwa hanya dibutuhkan satu orang untuk mengubah hidup seseorang. Lebih jelasnya yakni Anda tidak perlu membutuhkan orang banyak untuk bisa mengubah hidup Anda menjadi lebih baik, karena satu orang saja itu sudah cukup. Di sisi lain, janganlah Anda menyesali secara berlebihan terhadap musibah yang sudah menimpa Anda, sebab masa lalu itu ibarat kaca spion. Jika dalam perjalanan Anda terus melihat kaca spion, maka Anda pastinya akan celaka. Begitu juga dalam kehidupan. Masa lalu bukan untuk disesali, melainkan untuk dijadikan cermin dalam kehidupan Anda. Satu kata lagi, janganlah bertindak bodoh.